صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang belakang kita ring rapat, maju ke depan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadata wal istifadah wan nafa wal intifa'. أتذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندام يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الأحباب معاشر الإخوان حاضرين حاضرات Bapak Ibu saudara-saudariku jemaah Majelis Ta'lim Mustallah Sayyidus Salikin Dumbaru rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memilih kita, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita. Dengan perkumpulan yang penuh berkah ini, Allah yang menghendaki kita mendapatkan kebaikan, maka ini petunjuk kalau Allah insyaAllah mencintai kita. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan terus nikmat seperti ini dalam keadaan apapun, dimanapun kita selalu dalam ingat dan taat kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta wa'atbi sayyata hasanatan huha wa khuluqan nas bi khuluqin ihsan. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjat Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Masih dalam pembahasan mengenai hukukul musahabah, hak-hak dalam persahabatan, hak dan kewajiban. Jikalau kita terhadap saudara kita, terhadap teman kita, teman dalam makna yang luas, orang yang paling dekat untuk kita temani, untuk kita perbaguskan pergaulan kita dalam persahabatan adalah wong tua kita, kemudian anak istri kita, kemudian guru kita, lalu teman-teman kita dalam kebaikan, kemudian siapapun dia yang kita kenal pada umumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita masuk dan kita sambung ikhwan rahimakumullah pembahasan. Kemarin Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar menjaga, jangan sampai melakukan suatu gerak-gerik, ucapan, tingkah laku yang merugikan orang lain yang kita jadikan teman atau duduk sama kita atau berjalan bersama kita. Rasulullah berkata, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min nahar illa wa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqullah ta'ala am adha'ah." Ma min sahib, tidaklah seorang bersahabat dengan saudaranya walaupun hanya sesaat di suatu hari, di siang hari, di malam hari. Seperti sekarang kita duduk di majlis ketemu. Illa, kecuali wasu'ila an suhbatihi, akan dipertanyakan mana sikap kita kepada orang yang ada di sekitar kita.
Apakah kita memberikan manfaat, memberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kesenangan, atau sebaliknya kita membuat mereka gelisah, tak nyaman duduk dekat kita, merasa terganggu, apalagi lebih dari situ. Maka di sini sering kita dengarkan yang mengatakan fa illam tastanfa'hum wala tadurruhum. Kalau kau tak pacak ngunjuk manfaat, jangan merugikan. Dak pacak ngunjuk fa illam tufarrihum wala tuhzinuhum. Kau dak pacak nyenangkan orang lain, jangan nyusahkan, jangan nyedihkan. Dak pacak memuliakan, jangan menghinakan. Kalau memang kita dak pacak memberi kebaikan, jangan mendatangkan kemudaratan. Cukuplah kita dengan halnya kita tanpa merugikan orang lain. Tapi yang terbaik di antara kita, kata Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Termasuklah saat kita duduk seperti ini. Ya, mana perhatian kita kepada contoh paling kecil, ikhwan, tengok kawan sebelah tidur, apa kita diamkan? Atau kita memandang dengan pandangan hina, menghina dia, dalam arti kata ngecikkan majlis tidur di rumah baik. Atau justru kita prihatin dan sedih dengan keadaan kawan kita yang tidur tadi sehingga tidak dengar ilmu. Kalau pagi kita bangun ke, kalau jauh hati kita gelisah, tengok kawan tidur, kita tidur kesiannya dah ini. Sampai kita berdoa, ya Allah bangunkanlah dia. Itu. Nah, hal ini semua akan dipertanyakan, ya kawan. Ya, akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita melihat ada orang yang dalam contoh tadi sedang tidur, apa kita bangunkan dengan penuh kasih sayang agar dia tadi tidak terlewat ilmu. Atau kedua, kalau dia tidur tadi mungkin kalau mengingatnya ada orang yang hati-hati yang kotor ini memandang dia tidur di majlis kan seakan-akan aib, ikhwan. Ya, kalau ada orang tidur di majlis itu suatu aib kita pandang. Nah, biar orang tak banyak nyingat dia, kita bangunkan. Bentuk kita sayang sama dia. Dan kita melakukan itu karena Allah, melakukan itu karena Allah. Atau alhamdulillah kita biarkan, bahkan kita menghinanya walaupun dalam lintasan hati kita. Ini semua akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, akan dipertanyakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahabathna nigatun illa wa kana ahabbuhuma ila Allah azza wa jalla arfaquhuma bi sahibihi. Tidaklah dua orang bermusahabah kecuali yang lebih dicintai Allah, yang lebih punya sifat kasih sayang, yang lebih lembut, yang lebih rahmah, itu akan lebih dicintai oleh Allah. Fa adabus suhbah, di antara adab bermusahabah berkawan itu al-ithar bil mal, fa in lam yakun hadza fayabdhulul fadl min mali indal hajah. Kalau kita mampu ithar itu mengalah di saat kita butuh. Kawan butuh, kita butuh, tapi biarlah dia dululah, aku kaget jadi ngalah padahal kita butuh juga. Ini yang memang benar-benar orang disebut musahabah. Kawan, benar-benar kawan. Di bahasa kita ni berdolong sudah, bukan lagi berkawan, berdolong. Berani berkorban di saat dia butuh untuk kawannya yang juga membutuhkan. Nah, kalau kita tak mampu mencapai derajat ini, minimal jangan sampai jadi orang pelit. Ketika kita ada kelebihan, kita tidak bantu dia, padahal dia butuh. Kalau tadi derajatnya kan tinggi, dia butuh, kita juga butuh, tapi kita ngalah. Kita tunjuk ke dia, kita pinjam ke dia dulu, kita pakai ke dia dulu, kita kaget mengalah. Itu yang paling tinggi derajat. Nah, kalau tidak, ambillah derajat yang kedua, jangan sampai tidak. Kenapa kalau tidak? Berarti kita termasuk kelompok orang yang bakhil. Yang mana Rasulullah berlindung kepada Allah dari penyakit bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jubun. Jubun itu medu, ketakutan, pengecut. Sifat pengecut itu bukan sifat seorang muslim. Kita harus berani dalam hak, dalam kebenaran. Wal bukhul, dan pelit. Sifat pelit ini naudzubillah. Wallahi siapapun tak bakal senang, tak bakal nyaman kalau berkawan dengan wong pelit. Apalagi sudah pelit nak ngenoi pula. Setiap jalan bareng tak pernah minta duit kawan itu. Kita terus. Padahal dia punya duit.
dak tanggal 2 dak tanggal muda cak itu tadi. Oh, katik orang galak berkawan sama dia. Pas dak pergi bareng nak menganak sebulan melok dah. Caknya nak melok dak usah diajak dia. Sambil dak usah diajak ngapo. Wong itu nak melok nak lemak baik. Tadi yang pertama ithar, ketika kita butuh, kita hajat, ada orang berhajat, kita ngalah, kita berikan. Tak mampu seperti itu, ambillah sikap yang kedua. Ketika kau punya kelebihan, jangan pelit. Sama kawan tu jangan pelit ketika kita memang punya kelebihan. Kebutuhan kita hari ini betulan untuk kebutuhan keluarga anak bini kita sampai malam ini. Budgetnya katakanlah nak beli gula, beli gendum, beli makan untuk malam, bla bla sampai dah tidur budak, butuh duit 30.000. Kita punya 50.000. Berarti dia nyosok 20. Kebetulan kawan kita butuh duit. Maka kita tidak segan memberikan 20.000 itu. Tak segan kita untuk memberikan 20 atau minimal 15 daripada sisa duit itu kita berikan kepada dia. Nah ini baru namanya kawan. Siap membantu di saat kita dalam kesusahan. Nah lebih hebat lagi Ikhwan kalau kita punya sifat yang seperti ini, sifatnya jemput bola. Karena kadang-kadang kawan kita ni punya sifat iffah. Apa itu iffah? Diam, tak galak ngomong. Dia punya kebutuhan, dia tak ngomong. Kita jalan sama dia, kita ngomong, gawang aku pakai Indomaret, aku nak belanja untuk bini aku, mesen gendum, mesen gula sama minyak. Kawan ni sama bini mesen juga, cuma tak pegang duit. Dia tak ngomong gawang sampai kita. Gawang sampai kita ke belanja tadi. Kalau kita ni kawan ni yang dekat, dia kan biasanya ada bocoran. Kalau kawan lagi mak mana. Nah, kalau yang sifat karom ni yang sakha, itu tak nunggu ada kabar, ada kata kabar, langsung tahu inti nak beli apa, ambil lah. Anda masih ada sisa 20.000. Ambil lah inti nak beli apa. Sebelum itu berketok. Apalagi kalau kita memang tahu dia membutuhkan, kita ajak belanja. Suruh dia beli apa yang kita mampu belikan dari sisa duit kita tadi. Nah itu, ya. Salah satu sifat musahabah yang baik. Jadi kita pengen diperlakukan seperti itu kan, maka berusaha untuk memperlakukan orang lain seperti itu juga. Tapi kalau kita tak demen sama ngelak ngenoi baik, bentuk duit dak galak, nak melok lemak baik, maka kita pun tidak akan disukai kalau kita punya penyakit seperti itu. Harus dibuang. A'udzubillah. Tayyib, fayabdul fadla min mali indal hajah. Ketika kawan kita punya kebutuhan dan kita memang ada kelebihan, kita tidak segan untuk memberikan sisa daripada kebutuhan kita tadi. Wal i'anatu bi nafsi fil hajati ala sabil mubadarah min ghairi ihwaj ila al-iltimas wa kitman sir wa sirrul uyub wa sukutu an tabligh ma yasuhu min madhimmatin nas iyah. Wa iblaghu ma yasurruhu min thana'in nas alaih wa husnul isgha' indal hadith wa tarku mumarati lahu wa yad'uhu bi ahabbil asma' ilaih. Nah di sini disebutkan lagi beberapa hak-hak atau etika yang harus kita miliki ketika kita bermusahabah, berkawan. Tadi berkorban. Ketika kita tidak mampu memberikan dengan kita dalam keadaan butuh, maka berilah ketika kita memang punya kelebihan. Wal i'anatu bin nafsi fi hajati ala sabil mubadarah min ghairi ihwaj ila al-iltimas. Termasuk kata Imam Ghazali, engkau membantu saudaramu itu ketika kita tahu tanpa dia meminta. Mubadarah, bercepat kita bantu dia. Inilah tadi wong yang maaf ya, peka, bukan peka. Ya, kalau peka tu lah sudah nyingok jelas-jelas lah dia omong kalau disampaikan ke kawan tu butuh, cecak dah dengar. Tapi kalau peka, tahu dia. Nyingok si Jol ni cak gelisah, kuntang kanting di majlis nyingok ke langit terus. Apalah aja kita. Nyari bocoran, ternyata anaknya ada di rumah sakit dah 3 hari. Nak mentu di rumah sakit butuh biaya belum selesai. Nyari tahu. Bersegera cari bocoran. Ternyata biaya lumayan 1,5 juta. Wah, aku tak punya duit. Langsung bergerak ngajak kawan-kawan lain untuk membantu kawan tadi. Wah, ini orang Masya Allah. Ini baru kawan nian, berdolo kita. Ya. Indal hajat ala sabil mubadarah. Bersegera, bercepat, bukan kaget-kaget. Kawan butuh ya kaget lah. Kaget usaha, kaget, tapi tidak bentuk, tidak nolong. Ya, kadang-kadang lebih menyakitkan tadi, ya sudah kau pakai duit kau, kaget aku ganti.
Orang tak tahu kau cari pinjaman dulu. Kau carilah pinjaman dulu, pakailah dulu, kaki aku ganti. Sudah kawan yang ngasih ada yang jamin. Datanglah kepada orang lain, minjam, menjanjikan untuk ganti. Sudah selesai hajat, orang tu nagih, kita nagih ke dia. Oh, kau ni kaget dululah. No, kaget dululah. Akhirnya orang ini yang dikejar-kejar oleh tempat dia berhutang tadi. Dah. Ya, kita mampu, kita katakan mampu. Tak mampu, jangan kita memampu-mampukan diri. Akhirnya malah membuat orang jengkel, sakit hati, kesal. Itu kadang-kadang membuat orang ini tak percaya lagi. Tak usah lagi sama sepulan. Bukan nolong, telolong. Bukan nolong tapi telolong. Akhirnya, ya aku dah mayarnya. Terus kamu tagih tak sama dia? Tak lagi, aku nak lagi. Mahabbah. Malah jadi muncul kebencian, kecewa. Ya. Nah, kalau kita mampu, ikhwan bantu. Kita dengar kawan kita ada kesusahan, butuh bantuan, kita bantu. Kita tak mampu. Kalau orang yang memang Masya Allah, ikhwan, memang cara berdulu, kita rasakan itu kadang-kadang. Tidak pacak nolong dewan ngajak uang. Dia je punya. Bahkan kalau dia tahu mamang dia punya duit, digedaunya mamang, mang. Pacak dah mang. Nyenggol dikit mang duit mamang. Ngapo? Aku punya kawan mang. Sian mang anak yang sakit, mentu dah kata biaya. Wapo tu mamang ini pacak diajak, alhamdulillah. Dia butuhin lumayan 1,5 juta. Cuma mamang nak melok berapa je dululah. Berapa lagi kau? Kata sekarang mang tunjuk 500 boleh, 200, 300 boleh. Sudah aku boleh 300. Tantenya puluh parainya. Ya, kawannya diajaknya juga nyari juga. Terkumpul sampai. Terkumpulah 1,800,000. Masya Allah. 1,5 juta untuk nebus, 300 bawa balik untuk kebutuhan anak kau di rumah. Untuk bini kau. Allah alangkah nikmatnya kalau punya kawan model macam itu. La ilaha illallah. Wa kitman sir. Nah, di antara juga ikhwan, untuk musahabah yang baik itu kita harus pandai-pandai menyimpan rahasia kawan kita. Jangan galak dibongkar rahasia. Rahasia ini belum tentu aib. Ya, apa yang sifatnya dia namanya rahasia itu sesuatu yang tidak diinginkan orang lain mengetahuinya. Ya, rahasia dalam rumah tangganya, rahasia dalam kehidupan bisnis segala macam. Dia tak pengen orang lain tahu. Kita tahu, jangan kita bocor ke. Walaupun bukan aib, bukan suatu aib. Kalau aib jelas-jelas haram. Menyampaikan aib orang lain, hati-hati ikhwan. Jangan pernah membuka aib kawan kita. Allah bakal buka aib kita sampai urusan rumah tangga kita dibuka ke Allah. Jangan pernah buka aib orang lain. Haram. Mengriba muka aib pula, alangkah banyak dosanya. Wong punya keburukan, tutupi, jangan dibuka. Nah, rahasia wa kitmanu sirri. Wa kitmanu sirri. Misal minta maaf, naudzubillah min dzalik. Kita dengar kalau si fulan itu dulu waktu dia masih masa-masa dulu melakukan hal-hal yang buruk misalnya. Sekarang dia sudah jadi orang baik. Nah, jangan kita cerita ke kilas balik dia keburukan itu, karena itu aib besar dosanya. Wasatrul uyub. Nah, ba'da kitmar sir, sembunyikan, jangan kau buka rahasia-rahasia wong. Ya, rahasia itu macam-macam. Sekali lagi, yang namanya rahasia boleh jadi bukan aib, tapi wong itu tak galak orang lain tahu. Kita juga ikhwan, sama anak bini kita harus ada sesuatu yang kita tidak harus mereka tahu. Tak seluruhnya harus tahu. Bukan berarti kita menutupi tidak tidak jujur, bukan. Ya. Macam kita punya bini yang model tipenya kalau tak boleh juga kita tanggal muda ngajak jalan itulah. Ngoyak duit paling demen, belanja ke mall segala macam. Kebetulan ente dapat fee, dapat tambahan gaji dari bos atas hasil yang kita gawe ke. Tak usah cerita sama bini model macam itu. Ya, simple. Kaget ada saatnya kita butuh yang emergent. Kalau dia cerita ke samping ente, nah kau untunglah laki aku dapat duit banyak. Aku dari dulu pengen beli ini, pengen beli itu. Habis belanja ke kalau. Contoh lagi apa? Ente punya masalah di tempat pekerjaan. Ente punya masalah dalam usaha dagang. Tak usah bawa balik ke rumah. Bini kita tak usah diajak melok susah. Cukup kita berdoa, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Balik ke rumah, tak lusu-lusu, leto-letoi. Nampak ke kita cak ngunyam-ngunyam. Bini nanya ngapo? Iyo, ngunyam lah aku masalah aku ni banyak ni bla bla bla. Bini kita melak stres. Nyelesai ke tak pacar. Jadi tak perlu kita cerita ke. Ya, apa masalah kita yang di luar tadi itu tak harus semua harus tahu oleh bini kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita. Kecuali kita yakini kalau mereka tempat mencari solusi.
bini kita orangnya dewasa, berpengalaman, cerdas, pintar, orangnya teguh. Kalau kita tunjuk cerita-cerita sedih, dia malah memotivasi. Bukan melok jadi terkapal, jadi sedih, bukan. Boleh buka cerita. Atau orang tua kita sama juga. Orang tua kita kalau kita cerita cuma jadi tangisannya, jadi ketakutannya, jadi kesusahannya, tak usah buka cerita. Sir yang seperti ini jangan kita buka. Nah, kesenangan juga sama. Ya, kadang-kadang ada uang itu yang tak senang dengan kesenangan kita. Ikhwan, jadilah orang yang ikut gembira, ikut senang dengan kesenangan orang lain, dan bersedih dengan kesedihan orang lain. Jangan jadi sebaliknya. Dia sedih kalau orang lain senang, dia senang kalau orang lain sedih. Oh, ta'udzubillah. Nah, yang macam itu jangan dibuka ke rahasia-rahasia sepulan dapat itu. Kita tahu, jangan kita cerita ke orang lain. Boleh jadi dia tak senang, dia dapat keberuntungan tadi tu. Oh, sepulan baru beli rumah, sepulan baru beli mobil, tak usah cerita. Kenapa untung itu cerita? Ya, boleh jadi uang itu memang dia baru beli motor baru, beli mobil baru, beli rumah baru, beli toko baru, buka usaha baru, naik pangkat, bla 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 bla. Mungkin dia tak senang kalau diceritakan ke orang lain. Ya, tak usah kita nak ujung tu mulut lemes. Apa yang didengar diceritakan, apa yang didengar diceritakan. Itu cukuplah keburukan seorang Muslim, kata Rasulullah, menceritakan apa yang dia dengar, menceritakan apa yang dia saksikan. Dah. Tayyib ikhwan rahimakumullah, wasatrul uyub, dan pandai-pandai nutupi aib kawan kita. Man satara uyuban nas satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib kawannya di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, naudzubillah, yang membuka aib manusia, kawannya, saudaranya, siapapun di dunia, maka Allah akan bukakan aibnya di dunia dan di akhirat. Bahkan sampai aib di dalam rumah tangga kita bakal bocor keluar sana. Hati-hati, jangan cerodian. Ya, kalau bahasa Arab tu cerodian tu fuduli. Yang kita butuhkan ni peduli, bukan fuduli. Cerodian. Ada apa? Di mana? Oh, tanya ni ibu cak itu biasa. Ingat ada ibu Wati sama ibu Susi lagi ngobrol cak asik nian. Masuk ibu Santi. Ada apa? No, syanu. Oh, di mana? Kapan? Oh, mana mak cak macam itu tu? Tak tahu juga. Oh, langsung nyebar lagi. Oh, hati-hati. Apalagi aib orang yang sudah mati, ikhwan, lebih susah kita nak minta maaf. Kalau meninggal itu, kata Rasulullah, udhkur mahasin mautakum wa kuffu masawihim. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal, keburukannya tutup. Sebenarnya ini nasihat Nabi ini kita perlakukan juga untuk yang hidup. Cuma kenapa Nabi lebih menekankan untuk orang meninggal? Karena orang meninggal susah untuk minta maafnya, urusannya di akhirat. Sebenarnya sikap ini kita lakukan untuk hidup juga. Kebaikan orang baik yang hidup ni kita sebarkan tak apa-apa. Walaupun orang-orang yang soleh itu tak mau disebar-sebarkan kebaikan dia. Dia nyumbang sana, nyumbang sini, tak perlu cerita-cerita ke dia. Dan ketika kita cerita malah dia tak senang. Ada orang seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita berbuat baik, Masya Allah, pengen orang lain tahu kalau. Ya. Kalau kita punya keburukan, ketakutan jangan sampai orang lain tahu. Kufu masawihim, tutup aib-aib dan keburukan. Orang hidup itu sama, apalagi orang sudah meninggal tadi. Lalu Rasulullah SAW, lalu Imam Ghazali mengatakan, wasukutu an tablighi ma yasu'uhu min madammatin nas. Ya. Kemudian kalau kau mendengar ada orang mencaci dia, menghina dia, mengkritik dia, jangan disampaikan. Akan menjadi beban pikiran, membuat dia akhirnya dia gelisah dan susah. Kalau dia orang yang temperamen, bisa jadi dia emosi. Jadilah kita na'udzubillah min dzalik namam, tukang ngadu domba. Kadang-kadang orang tu ngasuh berdolo. Oh, ngasuh kawan akrab, ngasuh sudah cak berdolo, dengar orang menghina sampai ke nyo. Nah, ini orang tak bijak. Disampaikan untungnya apa? Yang menimbulkan situ cuma permusuhan antara si A sama si B, yang tadinya tak ada. Si B jadi sakit hati. Si A ngatoi kau macam ini, ngomongi kau macam ini, ngatur ke kau gawi ke tu tak benar, kau tu penjilat, bla 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 bla. Ai benar baik, mari saya iyo. Dia percaya omong itu karena kita ni akrab. Ini namam naudzubillah min dzalik. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannata
namam, tak bakal masuk surga tukang adu domba. Nyium bau surga pun tidak. Hati-hati. Ya. Jadi kalau ada orang nyeritakan atau perihal apa tentang apa yang sifatnya akan membuat keruh pikirannya, gelisah, susah, apalagi jadi ketakutan, tak usah disampaikan. Misal contoh, dia punya anak di Palembang sini, dia tinggal di Jakarta sana. Kebetulan kita nengok anaknya ada gawe-gawe yang tak bagus. Ya, kita nasihati, kita tegur, kita bimbing anaknya. Nah, pas kita ketemu dia di Jakarta, tak usah ceritakan kalau anak kau tu macam ini, macam itu, macam ini. Jadi beban pikiran dia, jadi kesusahan dia. Ya, atau dia punya usaha di Palembang dititipnya sama anak buahnya, pasangan sepi, tak berlakuan, tak usah cerita ke. Apa-apa di situ, itulah juga kesusahan kita di luar. Jangan cerita sama anak bini kita tadi, ikhwan. Pasangan sepi, cerita, ngotot, balik ke rumah. Jangan kecuali kalau anak bini kita banyak kendak, pasangan sepi dia dah tahu. Bolehlah sampaikan dengan cara baik-baik, sambil minta doa biar mereka juga bersabar. Wa iblagu ma yasurruhu min sana'in nas alaih. Nah, sebaliknya kalau ada orang yang bersyukur dengan keberadaan dia, memuji dia dengan pujian yang baik, bukan pujian yang meracuni. Memang kita tahu niat si fulan itu Masya Allah semenjak dia megang langgar tu jadi rapi, tepat waktu ibadahnya, makmur dengan majlis, ibu-ibu, bapak-bapak kampung semangat galau. Masyarakat memuji dia, sampai ke dia dak kata kita dengar, aku ketemu si fulan muji kau, si fulan muji kau, sampai ke dak apa-apa. Tapi kita yakinkan dulu, pujian ini tidak menjadi racun buat kawan kita ini. Kalau bakal menjadi racun, jadi dia sombong, jadi dia angkuh, dak usah. Cukup secara global be, Jul, gawe kau ni caknya banyak orang demen, alhamdulillah. Bertahan ke. Tak usah kita sebut yang detil-detil nasihat pujian-pujian orang tadi. Ya, caknya banyak orang demen dengan kau ni, alhamdulillah. Pacak-pacak bae jago nikmat Allah ni. Ya, terus ke gawe baik kau. Hakala, sampai ke perihal anaknya yang berbuat kebaikan, kebajikan, sampai ke bila pun kita telefon ni dia di Jakarta, Masya Allah Jul, anak kau alhamdulillah di Palembang ni istiqamah, dia taklim, dia belajar walaupun dia kuliah di masing ngecek taklim. Dia gawe baik, orang kampung seneng galau, dia nak bergaul dengan orang buruk-buruk. Sampaikan yang menggembirakan, yang menyenangkan. Itulah salah satu bentuk musyahabah. Ya, bukan yang lokak sago be cerita. Lokak sedih, lokak sago cerita, lokak lemak tak bercerita. Jangan. Wa iblagu ma yasurruhu min sana'in nas alaih. Sampaikan pujian-pujian, ucapan syukur orang-orang di sekitar atas gawe baik dia, sikap baik dia, sampaikan. Untuk apa? Agar dia lebih istiqamah. Tapi dengan catatan tadi, ikhwan, kalau pujian ini kita sampaikan tidak membuat dia jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur, malah jadi racun buat dia. Pujian itu jangan. Karena ulama mengatakan al-madih kadzabih. Al-madih kadzabih. Pujian itu bagaikan sembelihan. Kalau orang temakan dengan pujian, sudah mati dia baca. Ujung Palembang paling lemak ngenoi sepulang apa inti puji bae dikit. Mentu kalau duitnya. Ya, sebulan gawe dikit dipuji langsung sombong jadi aku galau ujungnya. Ya. Nah, kalau pujian itu boleh kita berikan ikhwan. Sunnah kita memuji orang yang berbuat kebaikan kalau memang pertama dia mustahik. Memang pantas untuk dipuji karena memang dia bergawe dia. Memang dia berbuat niat. Tapi masih dengan tanda kutip, kalau pujian ini tidak akan menimbulkan keburukan. Kalau pujian ini macam puji kita nguntalkan kulit pisang, dia tergelangsar, nyampak, karena pujian tadi jadi sombong, jadi angkuh, jadi ujub, maka janganlah dipuji. Doa ke biar dia istiqamah. Wa usdul isra indal hadis, termasuk ikhwan rahimakumullah, hak kita dalam bermusahabat yang harus kita lakukan. Kalau dia bercerita, dia berkelakar, dengarkan dengan baik. Jangan kita ecak-ecak tak tahu. Ini minari, Masya Allah. Kita datang ke rumah kawan kita, silaturahmi, kita ngajak ngobrol, dia sibuk dengan HP. Dia jawabnya setas kutung jawaban kita. Jadi mak mana Jul? Cerita si Udin sama si Budi tu. Jadi apa nak berangkat sama kita? Dia kaget hubungi dia, aku tanya lagi dia. Ya, dia kaget lah. Oh, macam ini mbak HP-nya duduk ke ajak kelakar dia.
Nah sifat ini kadang-kadang naudzubillah kita perlakukan juga sama orang tua kita. Berapa banyak anak mengunjungi orang tua, ceritanya nemui orang tua, tapi ketika berkelakar sama orang tua dia sibuk dengan HP. Celaka anak macam itu. Sama kawan beda apa? Jangan ke kawan anak kita baik. Kita sibuk dengan HP, anak kita nanya, Papa jadi tak besok hari Ahad kita jalan ke Gayut, ke tempat pesantren Habib Sukri. Sibuk dengan HP kita. Dia kaget ya, kaget nak ya, kaget kita tengoklah dulu nak ya. Punya mana kita? Bangsa dia pacak marah-marah dia. Apa lagi sama kawan, apa lagi sama orang yang derajatnya harus kita muliakan. Kakak kita, mamang kita, guru kita, orang tua kita. Jangan. Hakadha ya ikhwani rahimani rahimakumullah. Dengarkan. Walaupun cerita itu kita lah tahu. Walaupun kabar itu kita sudah tahu. Pas dia cerita sama kita. Dengarkan. Dengan baru buka judul, sudah tahu tahu galau aku. Unyam kawan cak itu. Tak galak lagi dia duduk sama kita. Dengarkan apa yang dia sampaikan. Kecuali kalau dia ni tipe orang yang ngobrol tak manfaat. Apalagi tipe orang yang galak ngobrol ngeriba. Nah itu tak usah didengarkan. Ya, tak usah didengarkan. Sekat, stay langsung tetap. Tak usah biarkan dia ngomong ngeriba. Oh ya, seanu tadi tu. Tak usah ngecek ke orang. OCD kau, OCD aku. Tak usah ngurus orang lain. Kita belum lurus. Ada kan tipe orang asak duduk nak ngeriba, itulah paling demen. Atau cerita-cerita yang tak ada manfaat, cerita tentang politik ini, politik itu, tentang partai. Itu ngejo ke beras besok dari mana? Masih ngurusin oplosan beras, urusan pemerintah sudah urusan oplosan beras. Itu ngejo ke besok beras dari mana? Ini cerita kan beras oplosan PT ini kalau kau menteri bukan, pejabatnya bukan. Tak usah ngomong yang tak katik karuan. Kelakar betok di Palembang, tak usah. Kalau yang macam itu tak usah didengar ke ikhwan. Dengar itu yang memang minimal perkara yang mubah, yang bermanfaat. Walaupun manfaatnya dunia, apalagi kalau manfaat akhirat. Wa tarkul mumarati lahu, dan hindari. Mumarah itu berdebat, ya. Apalagi dengan tujuan menjatuhkan. Karena ada orang kalau kita saksikan ngeri sekarang ya, sering banyak. Dan ini paling kami di TV paling lagis. Debat dengan judul macam-macam, dua kubu. Yang paling sering kita tengok kubu masalah Jokowi, masalah ijazah palsu. Kalau grup Jokowi yang membela, juga yang menuntut Jokowi, berdebat sampai tunjuk, saling buka aib, saling merendahkan. Kadang-kadang kau tahu tujuh bahasa kita, kau tu tahu apa, ilmu kau tu cetek, sampai macam itu dia. Kau tahu aku ni pakar ni, aku ni jadi sombong, jadi angkuh. Na'udzubillah min dzalik. Wa an yad'uhu bi ahabbil asma'ilah. Kemudian termasuk juga ikhwan, hak seorang muslim dengan saudaranya, kalau kita manggil dia, panggilan dengan panggilan yang baik, panggilan yang bagus, yang kiranya dia demen. Panggil dengan nama aslinya, atau ada panggilan yang memang dia demen. Ya, namanya sebenarnya Samsudin, dipanggil Ujang. Dia tahunya Ujang itu lemah, dipanggil Ujang senang dia. Panggillah Ujang, tak apa-apa. Ya, jangan kita panggil dengan panggilan yang sifatnya istihza, menghinakan. Ya, kadang-kadang ada orang buntu. Orang buntu, tak gitu adalah kiri, gawian tak jelas, masukan tak jelas. Pas ketemu kawan kita manggil, "Oi, orang kaya, nak ke mana kau?" Oh. Tahu kita ni dah punya, panggil orang kaya, nak ke mana kau? Yang belagak ni hancaknya. Nak ke bank apa? Ni halaman bank tak pernah. Oh iya. Panggil dengan panggilan yang paling indah. Nah, panggilan indah juga ikhwan, buat ente punya harim. Harim kita adalah panggilan yang indah, panggilan yang membuat tambah mawaddah warahmah. Jangan pakai oi, anduk aku mana? Oi, panggil bini, oi. Anduk mana? Oi, kopi buat ke belum? Oi. Oh, kawan kita, bini kita. Kau tu sudah lo, kau sama laki kau. Aku kau, jangan pakai nama indah.
panggil bini kita misalnya, ya yang kita kan indah-indah lah. Yang penting jangan melok cagong kafe. Ya, banyak dalam bahasa Arab itu yang indah-indah. Ya habibi, ya habibti. Ya. Wa hakadha. Dan panggillah dia dengan panggilan yang disukainya. Ya, jangan manggil dengan yang tidak disukainya. Panggil dengan nama yang indah, sebutan yang indah. Karena itu termasuk hak saudara kita terhadap kita. Apalagi jangan memanggil dengan sesuatu yang sifatnya menghina kan. Ya. Wong itu postur tumbuhnya pendek atau tinggi jadikan panggilan, jangan. Panggillah dengan yang baik. Wa yusdi alaihi bima ya'rifu min mahasini, dan jangan sungkan untuk memujinya ketika dia melakukan hal-hal yang baik. Kalau tadi kan nyampaikan pujian wong, nah kita dewek jangan sungkan. Ketika kamu berbuat kebaikan, ucapkan terima kasih, masya Allah, tabarakallah, ente bantu anak, terima kasih banyak. Wa hakadha. Wa yushkarahu ala sanihi fi haqqih, dan jangan sungkan pula ucapkan terima kasih atas apa yang dia lakukan kepada kita dari kebaikan-kebaikan. Jazakumullah khair, kata Rasulullah, siapa yang diperlakukan dengan suatu kebaikan dari saudaranya lalu dia katakan jazakumullah khair, maka dia sudah dianggap menunaikan balasan terhadap saudaranya atas kebaikan itu. Jazakumullah khair, semoga Allah memberikan ganjaran yang baik buat engkau. Nah, jadi panjang jazakumullah khairul jaza, boleh juga. Tambahkan lagi doa ahsantum ahsanallahu alaik, semoga Allah membaguskan engkau. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi engkau. Allah yahfadak, semoga Allah menjagamu. Tawakallahu umrak fi sihat wal afiyah, semoga Allah panjangkan umur kau dalam sihat wal afiyah. Macam-macam, tambahkan dengan doa. Syukran jazakumullah khair, Allah barik fik, semoga Allah memberkahi kau. Kita yang diberikan doa oleh kawan, jawab dengan kalimat yang pendek, wa iyyaka, dan kau juga, atau wa iyyakum, dan kamu juga, atau kalau betina wa iyyaki, dan kau juga. Hakadha. Jadi saling mendoakan. Wa yashkuruhu ala sanihi fi haqqi wa yadhubbu anhu fi ghaibati idza tu'arridu li'irdihi kama yadhubbu an nafsihi wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali mungkin 2 minggu ke depan, sekaligus mungkin penutupan sementara majelis, menyampaikan beberapa undangan majelis dan undangan peringatan haul. Pertama kami sampaikan atas nama pribadi kami sebagai pengasuh Pondok Pesantren Anwar Thaibah Pegayut dan mewakili rekan-rekan para alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, mengundang antum sekalian, khusus laki-laki, dan jaturi ngajak kawan, ngajak tetangga, ngajak keluarga, yang penting laki-laki, untuk menghadiri acara haul di Pondok Pesantren kami. Haul guru kami, orang tua kami yang mulia, pendiri Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi. Tempat kami dulu mondok, dan banyak di sini ada puluhan santri-santri yang sudah alhamdulillah jadi ustadz di Palembang ini. Kami mengadakan dan sebagai Tuhibul Baitnya bersama teman-teman alumni Al Khairat mengundang antum sekalian untuk menghadiri acara haul guru kami, orang tua kami, Al Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, sekaligus haul Al Imam Al Allama Al Habib Alwi bin Abbas Al Maliki, seorang tokoh besar ulama di kota Mekah yang merupakan guru, orang tua dari guru-gurunya kita, Habib Muhammad bin Alwi Al Maliki, abahnya beliau. Dan acara ini insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 16 Agustus. 16 Agustus jam 9.30 sampai selesai. Bertempat di Pondok Pesantren Anwar Thaibah Pegayut, Desa Tanjung Pasir, Ogan Ilir. Kalau dari sini setengah jam tembus insyaallah taala, jatuh sama sekali. Kemudian menyampaikan juga insyaallah
Mulai malam Ahad nanti kita ada rangkaian zikir ziarah, 4 zikir ziarah yang kita rapatkan, alhamdulillah. Pertama malam Ahad nanti insyaallah zikir ziarah Kambang Koci. Maghrib kumpul di Mushola Al-Fahar, pembacaan qasidah mudhariyah, Asmaul Husna dan munajat dan macam-macam di situ sampai Isya. Habis Isya kita langsung ke makam Kambang Koci Pelabuhan Peti Kemas Baru. Lalu malam Selasa biasa majlis Lawang Kidul, kita pindah ke Masjid Kiai Merogan yang di Kertopati. Ini kan Masjid Kiai Merogan juga yang di Kertopati dalam rangkaian zikir ziarah. Maghrib majlis taklim, ba'dal Isya baru ziarah di makam Kiai Merogan insyaallah. Malam Rabu setelah majlis di Kampung Muaro ba'dal Maghrib, ba'dal Isyanya ziarah Datu Agil Habib Agil bin Muhammad bin Simpang Lampu Merah Petran, samping rumah Jalim depan butik Arafah. Kemudian malam Kamis depan majlis kita pindah, diliburkan. Kita ada majlis zikir ziarah Seberang Ulu. Ba'dal Maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad. Setelah sholat Isya pembacaan zikir Asmaul Husna dan mudhariyah tadi. Kemudian pada sholat Isya baru kita ziarah mengunjungi makam-makam aulia yang ada di Seberang Ulu. Masuklah para ulama, para aulia yang ada di pemakaman keluarga besar Pondok Pesantren Arya, Kiai Pedatuan Habib Ahmad bin Al-Kab, Habib Alimnang, Habib Ahmad bin Hasan Absyir, Habib Nawar dan lain-lain. InsyaAllah kita akan ziarahi 4 rangkaian itu, mudah-mudahan kita bisa hadiri dan InsyaAllah mendapatkan keberkahannya. Ya turis sama sekali. Itulah beberapa info yang bisa kami sampaikan. Fadhal adzan Isya. Ya kelihatan. Ya turis kalau bisa hadir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله اكبر الله اكبر الله الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العالمين والصلاة والسلام
تبديلا